Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Pratiwi, NPM 1905170310. Saya dari kelas 5F Akuntansi Pagi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, sifat, dan manfaat dari pusat pertanggungjawaban. Pengertian dari pusat pertanggungjawaban adalah bagian-bagian yang memiliki tugas untuk menjalankan sebuah tujuan dari perusahaan tersebut. Misalnya, departemen-departemen dalam pemerintahan pusat yang dipimpin oleh menteri memiliki tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi, pusat pertanggungjawaban berada di tingkat departemen-departemen tersebut. Nah, kemudian untuk sifat dari pusat pertanggungjawaban, yaitu menerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa, penggunaan modal kerja kapital seperti persediaan, peralatan, dan aktiva lain. Pusat pertanggungjawaban melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir mengubah input menjadi output, baik berupa barang maupun jasa. Kemudian, manajemen memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya, departemen produksi menginput barang menjadi bagian fisik dari barang jadi. Maka, pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya, beberapa manfaat dari pusat pertanggungjawaban antara lain, yang pertama yaitu mutu berbagai keputusan semakin baik sebab dipersiapkan atau dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu yang relevan. Yang kedua, berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian manajemen yang lebih strategis. Dan yang ketiga, bagi pimpinan suatu pusat pertanggungjawaban, pendelegasian wewenang ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitas guna menunjang promosi yang ada. Pengendalian organisasi berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban adalah pengendalian kegiatan usaha yang kinerjanya senantiasa diukur dengan pendekatan konsep akuntansi pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi 4, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana pimpinannya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan, seperti menentukan harga jual dan biaya-biaya yang secara tidak langsung bisa relevan atau tidak sama sekali. Perkenalkan, nama saya Dara Anindya Pratiwi dengan NPM 1905170281. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai pusat pendapatan. Jadi, pusat pendapatan merupakan sesuatu yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau sentimen pasar, sehingga upaya untuk meningkatkannya tidak sebanding lurus dengan pengorbanan atau biaya yang terjadi. Hal ini menjadi isyarat bagi pemimpin untuk cermat dalam mengkaji pengendalian biaya relatif dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan, contohnya biaya riset pemasaran. Pedoman pengendalian biaya pemasaran. Pada pusat pendapatan dikenal dua macam aktivitas pemasaran. Yang pertama, order getting adalah upaya untuk memikat pasar. Aktivitas ini mencakup iklan, promosi, dan mencari order. Pengendaliannya biasanya melalui budget. 2. Order filling atau logistic activities adalah kegiatan kasat mata yang sifatnya berulang. Contohnya, packaging, pengiriman, dan administrasi yang menghubungkannya dengan pemasaran atau penjualan. Teknik atau metode untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sangat tergantung pada karakteristik perusahaan. Contohnya perusahaan Toyota Motor Corporation yang menggunakan sistem tepat waktu atau just in time. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Aulia, NPM saya 1905-1700278. Dalam menganalisa kinerja pimpinan pusat pendapatan, jangan hanya melihat dari sisi kemampuannya dalam menghasilkan laba, tetapi juga harus diperhatikan tingkat penguasaan pasar yang dapat dicapai. Dalam hal ini, analisis industri menjadi sangat relevan. Tahapan dalam pemakaian analisis industri ada dua, yaitu membuat proyeksi permintaan pasar. Yang kedua, menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Dapat dihitung dengan permintaan perusahaan dibagi dengan permintaan pasar dikali dengan 100% untuk kasus apabila pimpinan dikasih tingkatkan omset. Lalu, saya akan menjelaskan tentang pusat biaya. Pusat biaya adalah seluruh input diukur dalam jumlah bentuk uang, namun output tidak diukur dengan cara yang sama. Pusat biaya dibagi menjadi dua, yaitu pusat biaya teknik dan juga pusat biaya kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Hermawan dari kelas 5F Akuntansi Pagi. NPM saya 1905-1700312. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pusat biaya yang sebelumnya dijelaskan oleh teman kita Salsabila Putri. Pusat biaya itu terbagi atas dua, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Pusat biaya teknik itu adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya dapat ditentukan dengan pasti, karena biaya tersebut berhubungan erat dengan volume kegiatan. Pusat biaya tersebut contohnya itu bagian produksi dan pengiriman. Selain itu, pusat biaya teknik dapat kita ukur dalam bentuk jumlah uang dan juga dapat diukur dalam bentuk fisik. Kemudian kita juga menginput jumlah uang dengan optimal untuk memproduksi sebuah unit output yang kita inginkan. Kemudian yang kedua itu pusat biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan itu adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak berhubungan erat dengan volume kegiatan pusat biaya tersebut. Contohnya itu seperti akuntansi, manajemen, hubungan industrial, serta sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan SDM. Oleh karena itu, dalam pusat biaya kebijakan, sebagian besar biayanya tidak berhubungan erat dengan volume kegiatan, maka efisiensinya sulit untuk diukur. Pusat biaya kebijakan ini pun tidak bisa diukur dengan satuan uang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pusat biaya. Kemudian saya lanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, pusat biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan ada 3. Yang pertama, pusat administrasi dan pembantu. Bicara pada manajemen perusahaan tingkat atas dan manajemen unit bisnis, permasalahan yang sering muncul adalah 1. Kesulitan dalam pengukuran hasil produksi. Yang kedua, tidak adanya keterpaduan tujuan. Dasar dari pusat administrasi dan pembantu adalah anggaran pengeluaran. Pusat biaya kebijakan yang kedua adalah pusat penelitian dan pengembangan. Permasalahan yang akan sering muncul adalah yang pertama, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan inputnya. Yang kedua, tidak adanya keterpaduan tujuan. Pengeluarannya tergantung kepada program leadbank yang dilakukan. Anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat. Aktivitas pemasaran berupaya untuk memperkenalkan output dan berusaha agar output tersebut dipesan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat biaya kebijakan yang ketiga adalah pusat pemasaran. 2 aktivitas yang meliputi pusat pertanggungjawaban, yaitu 1. Aktivitas logistik, berupaya untuk melakukan distributor output kepada konsumen. Terima kasih.